Shalom, puji Tuhan. Berjumpa lagi dalam program For Christ, segmen rahasia. Renungan harian Eklesia. Luar biasa bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sangat mengasihi kita, sehingga kita masih tetap ada sampai saat ini oleh karena belas kasih dan anugerahnya. Dan kita menyadari bahwa kita punya satu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan yang harus kita pelihara sampai waktu kapanpun. Sebelum memulai kepada penjelasan yang lebih mengenai keselamatan di dalam Tuhan yang diberikan kepada kita, izinkan saya untuk berdoa supaya Roh Kudus boleh turun memberikan yang lebih jelas tentang makna keselamatan itu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi untuk setiap hal yang boleh Engkau berikan pada saat ini, atas apapun, atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu, sehingga kami boleh disadarkan untuk menerima renungan firman Tuhan dan untuk menjadikan firman Tuhan itu gaya hidup dalam kehidupan kami. Dan kami alaskan semua doa kami di dalam belas kasih Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom, bahwa keselamatan itu ada begitu banyak di dunia ini. Tetapi ketika kita mempelajari keselamatan yang begitu banyak di dunia ini, saya secara pribadi menyadari bahwa hanya satu keselamatan yang paling otentik, yang paling hakiki, yang bisa saya terima sebagai satu keselamatan yang ya dan amin, dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat saya selama-lamanya. Jadi dari keadaan apapun, dunia menawarkan salvation, dunia menawarkan keselamatan. Tetapi yang paling jelas di dalam firman Tuhan, Yesus menawarkan keselamatan yang paling nyata, yang boleh kita jadikan keselamatan dalam penerimaan hidup kita selama-lamanya. Kisah Rasul 4 ayat 12 menyatakan dengan jelas bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Jadi pada saat itu Yesus memberikan satu tawaran bahwa datanglah kepadaku, bahwa banyak sembahan, banyak hal apapun, tetapi hanya di dalam Yesus keselamatan itu boleh dijadikan patokan. Sebab di bawah kolong langit ini, kolong langit, di bawah kolong langit tidak ada sembahan apapun yang layak dijadikan oleh kita, kita menyembahnya, dan kita boleh diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga dikatakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Dikatakan oleh Dia bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus. Saya pribadi mengajak kepada setiap yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk mempertahankan keselamatan itu selama-lamanya. Walaupun ada goncangan, walaupun ada situasi seperti apapun, bahkan mungkin kita bisa menyangkal keselamatan itu seakan-akan tidak ada. Jangan jadikan itu gaya hidup kita. Kita percaya, kita yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang olehnya kita menyembah Dia. Kita boleh diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Mari jadikan Yesus itu juru selamat dalam hidup kita. Mari jadikan Yesus itu segala-galanya bagi kita. Karena kami yakin, saya yakin bahwa hanya Dia satu-satunya keselamatan di dunia ini yang boleh kita jadikan patokan hidup dalam obsesi apapun, dalam keadaan apapun. Karena tidak ada keselamatan yang lain selain di dalam Yesus Tuhan. Shalom. Terima kasih, semoga apapun yang saya tawarkan ini, yang saya alami ini, menjadi kesukaan bagi kita semua, bagi yang mendengarnya, bahwa hanya Yesus saja, just only Yesus, yang menyelamatkan kita. Dan saya akan berdoa supaya keselamatan ini menjadi nyata, dan menjadi mutlak milik kita selama-lamanya, milikmu, milik istrimu, milik anak-anakmu, milik suamimu, milik siapapun. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami menerima keselamatan itu, bahwa tidak ada di kolong langit ini keselamatan selain di dalam nama Yesus. Dan Engkau juga berjanji Bapa di dalam nama Yesus
bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan itu sudah menjadi nyata bagi kami, dan kami melakukannya karena kami percaya bahwa keselamatan itu tidak ada di dunia ini selain di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.